Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja tugas besar kelompok kami yang berjudul Database Bank Darah. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya Anissa Oktaviani, NIM 201030008 dan rekan saya Zakihal Kasim, NIM 201030020. Di sini kami punya 6 topik pembahasan. Yang pertama ada latar belakang, permasalahan, rancangan IRD, implementasi IRD ke dalam DBMS, penggunaan PHP MyAdmin, dan implementasi query. Yang pertama ada latar belakang, yaitu salah satu instansi independen yang ada pada wilayah tanah datar, yaitu unit bank darah yang melayani kegiatan pendonoran darah serta menyediakan stok darah bagi masyarakat. Sebagai instansi yang menyediakan pendonoran dan transfusi darah, pihak bank darah harus sigap dalam melayani baik dalam keadaan mendesak maupun waktu libur. Akan tetapi, terdapat satu permasalahan mengenai kurang familiarnya penggunaan teknologi pada unit bank darah. Salah satunya, belum adanya sistem untuk mengelola database pada unit bank darah Kabupaten Tanah Datar. Kemudian, belum adanya sistem yang mempermudah pendonor. Misalnya, ketika pendonor ingin melakukan kegiatan donor darah, diharuskan mengisi formulir pendaftaran dan pendonor diharuskan datang langsung ke unit bank darah. Proses penjadwalan kegiatannya pun ditulis pada papan penjadwalan, sehingga antara jadwal kegiatan yang satu dengan yang lainnya sering berbenturan. Masyarakat juga tidak dapat mengetahui jadwal kegiatan donor serta tidak dapat mengetahui ketersediaan stok darah pada unit bank darah, dan kalaupun ingin mengetahui ketersediaan stok darah, harus bertanya kepada petugas terkait kegiatan donor. Kemudian yang kedua ada permasalahan. Permasalahannya yaitu belum adanya suatu sistem yang mengelola database pada unit bank darah Kabupaten Tanah Datar. Kemudian belum adanya sistem yang dapat mempermudah user atau pendonor untuk mengakses sistem, seperti untuk melakukan pendaftaran, melihat jadwal kegiatan atau jadwal donor, melihat stok darah, melakukan pemesanan darah, melihat detail darah, dan melihat data darah. Yang ketiga, ada perancangan IRD. Di sini ada 8 entitas. Yang pertama ada entitas admin dengan primary key ID admin, lalu ada entitas jadwal donor dengan primary key ID jadwal, ada entitas pendonor dengan primary key ID pendonor, ada entitas detail donor dengan primary key ID donor, ada entitas petugas donor dengan primary key ID petugas, ada entitas darah dengan primary key ID darah, ada entitas penerima donor dengan primary key ID penerima, dan ada entitas stok darah. Lalu ada 3 relasi. Yang pertama relasi administrasi yang menghubungkan antara tabel admin, pendonor, detail donor, dan jadwal donor dengan kardinalitas one-to-one. Lalu ada relasi donor yang menghubungkan antara tabel petugas donor, detail donor, pendonor, dan darah dengan kardinalitas one-to-one. Lalu ada relasi permintaan dengan primary key ID permintaan yang menghubungkan antara tabel stok darah, detail donor, darah, dan penerima donor dengan kardinalitas one-to-one. Yang keempat ada implementasi rancangan IRD ke dalam DBMS. Di sini ada 9 tabel. Tabel detail donor berelasi dengan tabel pendonor, tabel admin, tabel petugas donor, dan tabel darah. Tabel darah berelasi juga dengan tabel permintaan dan stok darah. Tabel jadwal berelasi dengan tabel pendonor, dan tabel penerima donor berelasi dengan tabel permintaan. Yang kelima ada penggunaan PHP MyAdmin. Yang pertama, mengaktifkan Apache di SAMPIPI. Buka SAMPIPI lalu start Apache dan MySQL. Yang kedua, buka localhost PHP MyAdmin. Yang ketiga, membuat database di PHP MyAdmin dengan pilih New, lalu tulis nama database dan klik Create. Yang keempat, masukkan data dengan cara pilih database, lalu pilih Field dan Insert. Yang keenam, ada implementasi query yang akan dipraktikkan langsung oleh kami. Query yang pertama ada use, digunakan untuk mengaktifkan database pada bank darah.
Yang kedua ada show untuk menampilkan tabel pada bank darah. Yang ketiga ada create untuk membuat tabel baru yang bernama jadwal. Yang memiliki atribut ID jadwal, tipe datanya integer, ID pendonor, tipe datanya varchar 12, tanggal, tipe datanya date, lokasi, tipe datanya varchar 128. Kemudian akan dilakukan pengubahan tipe data pada ID jadwal dengan query alter table jadwal modify kolom ID jadwal varchar 12. Kemudian akan dilakukan penambahan primary key pada ID pendonor dengan query alter table jadwal add primary key ID jadwal. Kemudian akan dilakukan penambahan foreign key pada ID pendonor dengan query alter table jadwal add foreign key ID pendonor reference pendonor ID pendonor. Kemudian akan dilakukan penghapusan pada kolom lokasi dengan query alter table jadwal drop kolom lokasi. Kemudian ada query dash untuk menampilkan deskripsi atribut tabel. Dash jadwal. Nah, tipe data, primary key, dan foreign key sudah tertambahkan serta lokasi sudah dihapus. Baris selanjutnya yaitu ada insert untuk menambahkan record pada tabel. Insert into jadwal values JDW 001 EDR 001 2021 0404. Kemudian saya akan menambahkan data ini sebanyak 10 data dengan sintaks yang sama tetapi datanya berbeda. Yang ini ada JDW 3, EDR 3, 2021 46, kemudian di JDW 4, EDR 4, 2021 40, kemudian JDW 5, EDR 5, 2021 411, kemudian JDW 6, EDR 6, 2021 415, kemudian JDW 7, PDR 7, 2021 416, kemudian JDW 8, PDR 8, 2021 418, kemudian JDW 9, PDR 9, 2021 420, kemudian JDW 10, PDR 10, 2021 422.
Langkah selanjutnya yaitu query select untuk menampilkan isi data pada tabel jadwal dengan query select from jadwal. Di sini sudah terisi sebanyak 10 data. Kemudian saya akan menampilkan isi data dari tabel lain. Yang pertama, select from admin, kemudian select from detail donor, kemudian select from pendonor, kemudian select from penerima donor, kemudian select from permintaan, kemudian select from petugas donor, kemudian select from stok darah. Query selanjutnya yaitu delete. Delete digunakan untuk menghapus data pada suatu baris dengan kondisi tertentu. Dengan query delete from jadwal where ID jadwal sama dengan DDW 010. Query selanjutnya yaitu update untuk mengubah isi data pada tabel dengan penulisan update pendonor set usia sama dengan 30 where ID pendonor sama dengan PDR 010. Query selanjutnya yaitu alias atau S untuk memberi nama lain pada kolom atau tabel dengan penulisan select tanggal donor S tanggal from jadwal. Dapat kesalahan maka akan menampilkan tanggal yang sudah berubah menjadi tanggal yang awalnya menggunakan huruf awal menggunakan abjad kecil, kemudian berubah menjadi tanggal dengan tulisan kapital di awal. Query selanjutnya yaitu order by untuk mengurutkan data query select berdasarkan kolom tertentu. Penulisannya sebagai berikut. Select ID pendonor, nama pendonor, usia from pendonor, order by usia ascending. Di sini data yang tampil sudah merupakan data terurut dari terkecil sampai terbesar. Query selanjutnya yaitu distinct untuk menghilangkan nilai ganda dengan penulisan select distinct whole darah from darah. Nah, maka yang ditampilkan hanya satu data saja. Query selanjutnya yaitu between untuk melakukan pencarian data dengan kondisi di antara dua nilai atau tidak di antara dua nilai tersebut dengan penulisan select from stok darah where jumlah between 10 and 16. Maka yang ditampilkan adalah data jumlah 11 dan 15 kantong. Kemudian yang terakhir ada query drop untuk menghapus tabel dengan penulisan drop
tables jadwal. Maka tabel jadwal di sini akan terhapus. Bisa dicek menggunakan show tables. Sudah tidak ada tabel jadwal di sini. Sekian penjelasan implementasi query dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Zavia Al-Qasim. Selanjutnya ada query like yang digunakan untuk mencari data berdasarkan kondisi kata depan, kata akhir, atau kata tengah. Misalnya select nama penerima, email from penerima donor, where nama penerima, like RSUD. Maka akan menampilkan nama penerima dan email yang kata depannya itu RSUD. Query selanjutnya yaitu in. Subquery dapat diartikan sebagai query dalam query. Misalnya select nama penerima, email, alamat from penerima donor, where alamat in Padang, Jakarta. Makanya akan menampilkan nama penerima, email, dan alamat dari tabel penerima donor yang alamatnya di Padang dan Jakarta. Lalu query selanjutnya yaitu count. Count ini digunakan untuk menghitung jumlah record pada tabel. Contohnya, select count nama penerima jumlah penerima from penerima donor. Maka akan menampilkan jumlah penerima dari tabel penerima donor yang berjumlah 10. Selanjutnya ada query sum yang berfungsi untuk menghitung jumlah nilai suatu kolom pada tabel. Misalnya select sum usia from pendonor. Maka ini akan menampilkan jumlah usia dari tabel pendonor. Selanjutnya ada average yang berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata suatu kolom pada tabel. Misalnya select average usia from pendonor. Maka akan menampilkan nilai rata-rata usia dari tabel pendonor, yaitu 27,1. Query selanjutnya ada min yang berfungsi menampilkan nilai terkecil dari suatu kolom pada tabel. Misalnya select min usia from pendonor. Maka ini akan menampilkan usia terkecil dari tabel pendonor, yaitu 20. Selanjutnya ada max. Kebalikan dari min, dia menampilkan nilai terbesar dari suatu kolom pada tabel. Misalnya select max usia from pendonor, maka akan menampilkan usia paling besar dari tabel pendonor, yaitu 35. Selanjutnya ada query group by dan having. Group by ini digunakan untuk menyeleksi himpunan yang dihitung berdasarkan fungsi spesifik, atau digunakan untuk melakukan pengelompokan data. Sedangkan having-nya berfungsi seperti where, yang menentukan kondisi bagi klausa group by. Misalnya, select jenis kelamin, count star, as jumlah pendonor, group by jenis kelamin, having jenis kelamin. Maka ini akan menampilkan jenis kelamin dan jumlahnya, yaitu jenis kelamin laki-laki berjumlah 5 dan perempuan juga berjumlah 5. Query selanjutnya yaitu inner join untuk menampilkan gabungan data dari dua tabel yang berisi data sesuai dengan syarat di belakang on tidak bernilai 0. Jadi, semua data tabel di sebelah kiri mendapatkan pasangan data dari tabel sebelah kanan. Misalnya, select admin.nama admin, pendonor.nama pendonor, from admin
inner join pendonor on admin.usia sama dengan pendonor usia. Maka dia akan menampilkan nama admin dan nama pendonor yang usianya sama, dan tabel kiri mendapatkan pasangan dari tabel kanan. Selanjutnya ada query left join. Left join ini untuk menampilkan semua tabel sebelah kiri dari tabel yang dijoinkan dan menampilkan data sebelah kanan yang cocok dengan kondisi join. Jika tidak ditemukan kecocokan, maka akan di-set null secara otomatis. Misalnya, select nama admin, nama pendonor, from admin, left join, pendonor on admin.usia sama dengan pendonor.usia where pendonor.usia is null. Maka dia akan menampilkan data sebelah kiri dari tabel yang dijoinkan. Karena tidak ditemukan kecocokan dari tabel data sebelah kanan, maka data sebelah kanan akan di-set null secara otomatis. Query selanjutnya ada right join. Right join ini kebalikan dari left join. Jadi dia menampilkan data yang ada di tabel sebelah kanan dan mencari kecocokan pada tabel sebelah kiri. Jika tidak ditemukan, maka akan di-set null secara otomatis. Misalnya, select nama admin, nama pendonor, from admin, right join, pendonor on admin.usia sama dengan pendonor.usia where admin.usia is null. Dia akan menampilkan seluruh data dari tabel sebelah kanan. Karena tidak ditemukan kecocokan dari tabel sebelah kiri, maka yang sebelah kiri di-set null secara otomatis. Query selanjutnya yaitu union. Union ini digunakan untuk menggabungkan hasil query atau isi data dari dua tabel atau lebih. Misalnya select usia from pendonor union select usia from admin. Maka dia akan menggabungkan usia dari tabel pendonor dan usia dari tabel admin. Lalu yang terakhir ada not in. Not in ini digunakan untuk memperoleh hasil data query dari luar irisan data dari dua tabel atau lebih. Misalnya, select nama admin, usia from admin, where usia, not in, select usia from pendonor. Maka ini akan menampilkan nama admin dan usia dari tabel admin yang usianya ini tidak sama dengan usia di tabel pendonor. Sekian presentasi dari kami. Maaf bila ada salah kata dan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.